Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Laqad qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kemudian salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami wasiatkan kepada diri kami, juga kepada jemaah sekalian, dengan wasiat yang sangat mulia. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mari pegang teguh wasiat syariat-syariatnya. Tidak ada bekal yang dapat menyelamatkan kita dari siksa api neraka kecuali dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mari tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di sekeliling kita semampunya. Mari tegakkan syariat solat wajib 5 waktu. Mari tunaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya. Mari semakin memperkuat pembacaan dan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah sebagai lentera kehidupan kita. Jemaah solat Jumat rahimakumullah, secara mutlak setiap manusia harus memiliki pegangan dan pedoman dalam menempuh hidup dan mengelola kehidupan. Tanpa pegangan dan pedoman hidup, niscaya dia akan tersesat dan tidak akan sampai pada tujuan hidupnya. Tanpa pegangan dan pedoman hidup, dia akan terombang-ambing layaknya bulu yang diterbangkan angin, tanpa arah dan tanpa tujuan. Apalagi seorang muslim memiliki tujuan hidup adalah perkara yang sudah jelas, yakni meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan ridho Allah Azza wa Jalla. Tentu meraih hal tersebut harus memiliki pegangan dan pedoman hidup. Bahkan pegangan dan pedoman hidup bukan hanya harus dimiliki oleh seorang muslim secara pribadi, tetapi juga oleh kaum muslimin secara umum dalam kehidupan bermasyarakat. Allah Azza wa Jalla telah menentukan dan mewajibkan kaum muslimin untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dan pegangan hidup mereka. Bahkan lebih dari itu, keduanya harus menjadi ruh kehidupan setiap muslim. Allah Azza wa Jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Quran Surah Asy-Syu'ara. Seluruh aktivitas kehidupan Rasulullah SAW adalah dari petunjuk Al-Quran. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Al-Quran dengan ribuan ayatnya melalui penjelasan dari Rasulullah SAW mengatur dan menjelaskan segala aspek kehidupan manusia dari ibadah, akidah, muamalah, fikih, akhlak dan adab. Dari hubungan antar umat dan antar negara, perdamaian, perperangan, politik, menegakkan keadilan, membangun persaudaraan dan sebagainya. Dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dari yang paling mudah sampai yang paling susah. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Siapapun yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah tidak akan tersesat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika khutbah Haji Wada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inni qad taraktu fikum ma ini tasamtum bih. Falan tadillu abadan. Kitab Allah wa sunnata nabiyyihi. Wahai manusia, sungguh telah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian suatu perkara yang jika kalian berpegang teguh, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitabullah dan sunnah nabinya. Al-Muntaqa Syarih Muwatta. Ketika dalam kehidupan semua memiliki kesadaran ini, tentu akan lebih berhati-hati dalam berucap dan bersikap. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Said Qutb mengemukakan dalam kitabnya Tafsir Fi Zilalil Quran. Said Qutb mengemukakan di dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran. Ada 3 hal yang melatar belakangi para sahabat sehingga mereka dapat menjadi sebaik-baik generasi. Yang tiada duanya di dunia ini secara ringkasnya adalah pertama, karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya sumber petunjuk jalan. Menjadikannya pegangan hidup mereka dan mereka membuang jauh-jauh berbagai sumber lainnya. Kedua, ketika mereka membacanya, mereka tidak memiliki tujuan untuk syaqafah, pengetahuan, menikmati keindahannya dan lain sebagainya. Namun, mereka membacanya hanya untuk mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, mereka membuang jauh-jauh segala hal yang berhubungan dengan masa lalu ketika jahiliyah. Mereka memandang bahwa Islam merupakan titik tolak perubahan yang sama sekali terpisah dengan masa lalu, baik bersifat pemikiran maupun budaya. Dengan ketiga hal inilah generasi sahabat
menjadi generasi paling mulia yang hadir di dunia ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwama wa yada'u bihi akharin. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini Al-Quran, dan dengannya pula lah Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.